selamat datang kembali di channel Babu Jerman yang baru datang dan baru bergabung. Selamat datang. Saya baru pulang kerja ya. Dan hari ini saya mau ngomongin sedikit tentang Omnibus Law. Saya nggak tahu pasti, saya nggak ngerti dan saya nggak baca juga semua poin-poinnya. Cuma setiap kali saya buka beritanya pasti tentang itu. Jadi karena saya bukan ahli dan saya juga nggak tahu isi isi peraturannya, jadi saya nggak bahas tentang peraturannya ya, apakah itu saya setuju atau nggak setuju, saya nggak ngerti gitu, nggak tahu. Jadi saya cuma mau bahas sedikit tentang kehidupan buruh di Jerman ya guys. Ya, kehidupan buruh di Jerman sedikit dan juga pengalaman saya sebagai buruh di Indonesia. Karena saya ini sejak saya umur 17 tahun, ya, ini orang banyak amat pada tengah jalan ngobrol orang, tahu saya mau lewat. Sejak saya umur 17 tahun loh, saya sudah menjadi buruh di Indonesia. Ya, buruh apa? Pabrik snack. Jadi begini ceritanya. Saya lulus SMA itu umur 17 tahun. Dan saya itu bukannya sombong, puji Tuhan, dari SD itu saya selalu ranking ya di sekolah. Dan saya lulus SMA itu saya lulus UMPTN. Jadi sebetulnya saya diterima di Universitas Negeri, di Universitas Pajajaran Bandung. Saya kesini aja deh. Saya mau pulang atau jangan? Saya mau kesini dulu deh. Saya muter sedikit karena saya mau ini ke ke toko barang bekas dulu. Saya lulus UMPTN waktu itu tahun 95. Jadi nama saya tertera di koran ya, lulus Fakultas Ilmu apa ya waktu itu ya, biologi. Saya sangat suka dulu dengan pelajaran biologi ya. Jadi sejak SMP tuh favorit saya memang pelajaran biologi, dan saya memang bagus ya biologinya dulu. Sekarang sudah lupa semua ya. Jadi saya cita-cita pengen jadi ahli biologi. Terus saya ikut UMPTN tahun 95, walaupun saya waktu itu udah tahu saya nggak bakalan kuliah karena nggak ada biaya masalahnya ya. Saya nggak punya biaya untuk melanjutkan kuliah, walaupun waktu itu lumayan nggak terlalu mahal ya kayaknya kalau universitas negeri ya. Tapi tetap namanya kuliah kan pasti banyak biaya, dan saya bukan dari keluarga yang mampu, jadi saya nggak bisa kuliah. Saya udah tahu sebelum saya ikut tes UMPTN, saya udah tahu saya lulus nggak lulus saya nggak bakalan kuliah gitu. Saya udah tahu, jadi saya tetap udah telanjur daftar atau segala macam. Saya pikir ya udahlah ikut aja gitu. Cuma saya nyantai, nggak ada beban karena saya waktu tes itu saya udah tahu ya. Jadi saya ya biasa aja kerjain soal dan akhirnya ya lulus gitu ya. Saya bisa masuk Fakultas Biologi gitu ya di Unpad Bandung. Tapi ya udah, karena saya nggak punya uang ya akhirnya saya nggak ambil ya. Sayang sih sebenarnya, cuma ya udah saya pikir saya banting setir, bukan jadi mahasiswa tapi jadi buruh ya. Saya kerja jadi buruh di perusahaan snack ya. Waktu itu saya kerjanya jadi administrasi sebetulnya, bukannya buruh, bukannya ininya. Cuma selang beberapa bulan ya kayaknya di pabriknya perlu mandor, jadi saya dipindahin dari dari apa ya, dari
administrasi. Tadinya kan kayak sales yang mau pesen atau apa, bikin apa ya, TO atau apa sih ya namanya ya, DO atau apa sih, order gitu ya, nulisin bond kayak gitu. Terus karena mandor di pabriknya berhenti atau gimana, akhirnya saya dipindahin jadi mandor. Jadi dari administrasi saya pengalaman terjun ke langsung bagian produksi jadi mandor. Jadi kadang-kadang kalau misalnya nggak ada kerjaan ya, masa sih kita cuma mandorin orang bengong-bengong, nongkrong doang, ngomel-ngomel. Saya tuh orangnya nggak terlalu suka ini, apalagi dulu kan saya masih muda banget, masih 17 ya. Saya nggak terlalu suka lah ngomelin orang gitu kan, apalagi pegawai-pegawai saya tuh kebanyakan ya nggak semuanya anak muda ya, tahu nggak? Yang bikin saya miris ya, di situ banyak anak-anak kecil, anak-anak di bawah umur ya, kerja di situ, ya. Dan mereka itu ke saya tuh kayak kakak gitu ya. Jadi kadang-kadang yang 9 tahun gitu ya, aduh, mereka saya pangku gitu ya. Terus mereka kadang-kadang curhat, aduh teh, sakit pinggang. Saya bilang ya istirahat dulu deh, kayak bilang. Cuma kan itu mungkin saya mandor paling baik kayaknya di situ. Mandor yang sebelum saya itu kan galak ya. Jadi nggak mungkin mereka berani begitu. Pasti kan walaupun mereka sakit-sakit tetap mereka bakalan dipaksa kerja. Kalau saya orangnya kan kasihan gitu sama orang gitu ya. Apalagi saya lihat ini anak badannya kurus, masih kecil, harusnya masih sekolah, masih main, harus kerja kayak begitu, ngangkat atau nggak ngangkat kayak ngangkat tepung yang 50 kilo, padahal berat badannya sendiri nggak nyampe 20 kilo mungkin. Cuma dia ya harus kerja kayak gitu. Dan gajinya berapa coba mereka? Gajinya 1 hari ya, bukan 1 jam, 1 hari itu 3.000 rupiah. Saya masih ingat betul karena saya juga yang nulisin gaji mereka, bagiin gaji kalau pas gajian hari Sabtu, seminggu sekali mereka digaji biasanya ya. Nah itu saya yang nulisin gaji mereka. Jadi saya tahu betul mereka setiap hari kerja. Kadang-kadang mereka dari rumah, dari kampungnya itu jalan kaki 2 jam. Dan pulangnya juga pulang kerja capek-capek, habis pulang kerja tuh seharian masih jalan kaki lagi ke rumahnya 2 jam. Terus saya taruh kamera di sini nggak bagus ya, saya nggak boleh taruh kamera begini karena ini menghalangi penglihatan saya sedikit. Dan ada orang parkir tengah jalan. Oh ya, kadang-kadang saking beratnya pekerjaan mereka dan badan mereka nggak kuat gitu ya, mereka nggak bisa satu full kerja. Jadi biasanya mereka nggak sanggup kalau kerja tiap hari, rusak kan badannya ya. Jadi mereka kadang-kadang 2-3 hari kerja terus istirahat karena nggak mampu ya. Orang kerja kayak begitu, kerja fisik dan harus jalan kaki. Dan bayangkan, yang saya mau bilang begini, kehidupan buruh ya bukan baru sekarang gitu. Cuma zaman dulu tuh nggak ada kayak demo-demo begitu. Ngerti nggak maksud saya ya? Sekarang kan sudah kebebasan, sangat dihargai. Jadi bersyukurlah. Jadi saya sih mendukung ya para buruh untuk menuntut hak-haknya. Saya sangat mendukung. Menurut saya buruh di Indonesia itu sangat-sangat kecil gajinya, tidak manusiawi kalau digaji sekecil itu. Saya waktu itu saya sangat-sangat saya ini orangnya sangat ini ya, tinggi rasa keadilannya. Jadi kalau saya melihat sesuatu yang menurut saya tidak adil, saya itu marah gitu ya. Cuma saya kan nggak berdaya apa-apa, ngerti nggak? Pernah satu kali begini, ada seorang ibu ya waktu itu, kepalanya udah botak karena stres mungkin. Tapi ibu itu sebetulnya umurnya mungkin nggak terlalu tua ya, mungkin lebih muda dari umur saya sekarang. Cuma karena stres kehidupan yang berat, kelihatannya dia jauh lebih tua. Waktu itu udah hampir kayak nenek-nenek lagi kelihatannya. Padahal dia baru punya bayi. Kalau baru punya bayi kan nggak mungkin umurnya di atas 40 ya. Biasanya ya masih usia produktif kan ya, masih paling ya entahlah 20-an 30-an gitu ya. Tapi
karena beratnya kehidupannya kayaknya beliau ini kelihatan dari raut mukanya ya, tubuhnya bebannya berat gitu. Jadi baru punya bayi terus nggak bisa konsentrasi gitu kalau ngisiin makanan. Kita kan di pabrik itu kan snack ya, jadi ngisiin bungkusin ini ya, bal-balan gitu ya, makanan 5 kilo diplastikin. Dia sering kali waktu kerja itu nggak fokus, terus suka suka tumpah-tumpah ya. Saya tegur dong, ibu kalau kerja hati-hati, maksudnya kerjanya lebih fokus ya, jangan berantakan gitu ya kan, nggak boleh ya kebuang-buang itu makanan itu kan. Nah jadi saya bilang sama beliau ya, begitu ya, saya nggak pernah ngomel sama orang. Saya tuh bukan tipe orang yang suka teriak-teriak. Kalau sama anak saya mungkin saya galak ya, tapi kalau sama orang saya itu enggak begitu ya. Sama karyawan juga, dulu saya punya karyawan juga, saya sama karyawan juga saya nggak pernah teriak-teriak, bentak-bentak ya gitu. Saya harus ngerem karena ada orang nyebrang. Harus hati-hati tuh kalau ada zebra cross ya, nggak boleh kita nggak berhenti. Kalau ada orang mau nyebrang, kita harus lihat itu orang mau nyebrang nggak kayaknya gitu ya. Ya terus satu hari saya lihat dia sambil nangis kerjanya kan. Saya sedih ya kalau lihat orang nangis, saya jadi sedih kan. Saya takutnya dia nggak suka, mungkin kerjanya berat atau gimana. Jadi saya pikir, ibu maaf ya, saya kalau marah, kalau saya menegur bukan berarti gimana ya, saya cuma mau ibu kerjanya lebih bagus lagi. Terus kata dia, enggak kok Neng, saya bukan karena ini sedih karena dimarahin, tapi saya ingat saya punya bayi di rumah. Saya nggak tahu ya, dijagain sih sama orang, cuma saya kan nggak tahu dikasih makan enggak, dikasih susu enggak atau gimana kan, namanya hati seorang ibu ya, dia sedih kan. Terus saya bilang ya gimana ya, saya pengen sih bantu ya. Terus kadang-kadang saya kasih uang. Di waktu itu gaji saya ya sebagai buruh 150.000 satu bulan kalau nggak salah. Bayangin satu hari 1 jam kerja di Jerman, untuk di Indonesia waktu itu tapi perbandingannya dulu ya, harga dulu ya, 1 bulan itu saya dapat segitu. Nah terus saya kadang-kadang kasih uang, ya udah saya bilang ini kalau ini saya bisa bantu saya kasih sedikit. Cuma ya saya kan juga waktu itu susah ya, gaji cuma segitu kan, saya nggak bisa kasih banyak-banyak uang. Terus apa yang saya bisa bantu ya saya usahain lah bantu gitu ya. Namanya kita manusia ya, sesama manusia pasti kita punya perasaan lah ya. Kita nggak mau jahat sama orang ya. Terus saya ngomong sama bos saya, ngomong sama yang punya pabrik, saya menghadap sama bos saya yang punya pabrik tuh. Saya bilang gini, Pak, gimana ya ini, saya kasihan loh sama ibu ini, anaknya di rumah masih bayi, terus dia di sini kerjanya nggak konsentrasi karena dia mikirin terus bayinya kan, ninggalin anak kerja gitu kan. Terus bisa nggak dia tinggal di sini di kok kayak mes gitu. Saya tahu bos saya punya mes juga ada deket situ. Terus supaya dia bisa gimana ya kita bisa bantu gitu. Saya mewakili gitu, ngadep ke bos saya ngomong. Padahal saya waktu itu masih muda banget dan saya sebetulnya bukan tipe orang yang berani, nggak kayak sekarang gitu. Dulu tuh saya nggak, cuma mungkin karena bos saya ini sama saya baik ya, dia selalu kalau bilang sama
ada tamu-tamu gitu ya, dia selalu bilang itu ponakan saya gitu, bukan karyawan saya, itu ponakan saya, dia selalu bilang gitu. Terus jadi saya merasa berani gitu ngomong sama beliau gitu ya, sama bos saya waktu itu. Terus dia bilang, ya dia panggil saya Mary bukannya Meli. Namanya nasib orang ya, kita nggak bisa bantu dia. Orang tuh beda-beda nasibnya gitu. Memang kehidupan dia begitu, itu udah nasibnya gitu. Kita nggak bisa bikin apa-apa, nggak bisa bantu apa-apa. Itu saya bilang ya udah gitu kan, yang penting saya udah bilang gitu. Sebetulnya kalau saya bosnya mungkin beda lagi ya. Cuma kan saya bukan bos gitu. Kalau bos saya sendiri nggak mau bantu ya, dan dia bilang dia nggak bisa bikin apa-apa, ya udah saya nggak bisa apa-apa. Jadi seandainya saya orang yang punya kuasa untuk bikin perubahan, untuk bantu buruh, untuk bantu orang lain, pasti saya mau gitu ya. Dan ya saya berharap di Indonesia ada orang-orang yang punya hati gitu ya, ngelihat nasib buruh gitu. Papa saya aja buruh ya, jadi kalau dulu kan kita kalau di rapot atau apa ya, kita kan nulis ya pekerjaan orang tua apa, saya selalu tulis yang buruh kan. Memang buruh ya, papa saya dulu montir kerja di bengkel ya, buruh kayak gitu. Saya juga sekarang buruh gitu, jadi saya itu sangat dekat gitu kan dengan profesi buruh ya. Saya sendiri sampai sekarang adalah seorang buruh. Suami saya bukan, suami saya pengusaha, tapi saya buruh ya, saya kerja di rumah sakit. Jadi saya berharap betul ada orang-orang yang betul-betul peduli sama buruh ya. Menurut saya di Indonesia itu keterlaluan, masih sangat rendah upah kerjanya. Tapi yang dituntut buruh itu sebetulnya sekarang dengan undang-undang cipta kerja, saya kurang tahu apa ya, ada poin-poin yang gak disetujui. Saya juga nggak ngerti gitu. Cuma saya berharap ya jangan sampai ini jadi bumerang. Kita memperjuangkan nasib buruh, demo, tapi jangan sampai jadi bumerang merugikan diri sendiri. Karena sebetulnya ya, yang berkuasa, yang bikin undang-undang itu mereka ketawa-ketawa, nyantai-nyantai gitu. Jangan mau kita diperalat sama politikus busuk. Mereka tuh cuma apa ya, yang bentrok, yang mati, yang berjuang berdarah-darah itu ya di bawah-bawahnya kan yang nggak tahu apa-apa, rakyat sama rakyat. Sebetulnya jangan sampai mau diperalat sama politikus untuk gontok-gontokan sesama bangsa sendiri yang sebetulnya nggak nyampe gitu, nggak nyampe tujuannya gitu ya. Kalau saya sih, saya berjuang, saya cuma bisa berdoa gitu ya, karena sampai ada orang yang betul-betul punya hati, yang betul-betul peduli sama nasib buruh ya, keadaan ini nggak bisa berubah banyak. Karena kita tahu ya, dari dulu yang namanya buruh itu ya gajinya sangat-sangat minim, hak-haknya betul-betul tidak terjamin. Bukan baru sekarang, saya mau bilang bukan dari sekarang. Saya punya pengalaman dari dulu, saya buruh dan orang tua saya adalah buruh. Jadi saya tahu bagaimana kehidupan buruh dari dulu. Jadi bukan baru sekarang ya. Jadi jangan bilang kehidupan buruh sekarang lebih jelek daripada dulu-dulu ya. Tapi kita selalu berharap kan ke depannya lebih baik. Karena itu tetaplah berjuang dan berdoa supaya kita nasib buruh maksud saya ya kita inilah ya guys, lebih baik lagi dan lebih baik lagi begitu. Ya, saya jempet ini, parkir di sini. Cobain dulu deh, saya keluar bisa nggak dari sini. Berhasil. Aduh, paling sebel kalau parkir ya didempet sama orang. Tadi kan waktu masuk belum didempet, sekarang keluarnya didempet. Terlihat. Karena
sekarang kita pulang, jadi lanjut lagi sedikit ya tentang kehidupan buruh dibandingkan di Indonesia. Memang jauh lebih bagus di Jerman ya. Kita kan tidak mengingkari bahwa memang di Jerman segala sesuatu serba terjamin ya, termasuk kehidupan buruh ya, dibandingkan di Indonesia. Dari mulai gajinya juga kan jauh, ada upah minimum yang memang bukan cuma ini ya, tapi ya cukup buat hidup kan. Seandainya nggak cukup pun ada bantuan pemerintah ya. Jadi bagaimana dulu saya menyikapi ya, waktu saya lihat buruh digaji 3.000 sehari, memang sangat-sangat tidak manusiawi. Pekerjaannya berat ya, bukannya pekerjaan yang ringan. Bukannya duduk di kantor ya, duduk dan ngetok palu atau main HP. Dulu kan benar-benar kerja fisik ya, total kita kerja. Jadi dulu saya cuma bisa berdoa ya, karena saya sebetulnya memang putus asa juga ya. Kalau dilihat dari kehidupan dulu saya, sesudah di situ saya nggak lama ya kerja di pabrik itu. Saya terus berhenti karena saya rencana saya mau berusaha kuliah tahun depan gitu ya, tahun depannya gitu. Jadi saya bilang saya berhenti karena saya mau persiapan kuliah. Langsung semua bilang, ya jangan berhenti, jadi guru les aja, guru les anak saya, kata bos saya. Ya saya memang habis itu langsung jadi guru. Jadi dari buruh ya, saya banting setir jadi guru. Langsung saya jadi guru SD, megang kelas ya, karena saya memang punya koneksi ya. Jadi saya masuk kerja itu saya nggak pernah pakai ijazah. Ya, jadi saya pakai orang dalam. Saya kenal biasanya sama yang ininya ya, yang punyanya gitu. Jadi ya udah, jadi saya kerja jadi guru ya. Tapi memang sekali lagi standar gaji ya guru di Indonesia pada umumnya memang sangat memprihatinkan ya. Kalau saya, waktu saya dari situ saya terus ya konsisten jadi guru sesudah itu ya, sampai saya jadi guru juga di Australia. Memang jauh gitu ya, bukannya masalah, memang nggak bisa kan dibandingin, karena bukan soal kualifikasi, tapi memang saya kan tetap aja ya, saya memang lulusan waktu itu saya baru cuma lulusan SMA ya, nggak tahu ya. Oh ya, lulusan SMA saya jadi guru, terus saya kuliah ya. Ya udah, saya bandingkan waktu jadi guru di Australia itu memang gajinya ya jauh, dan memang biaya hidup juga gede kayak di Jerman gitu. Saya jadi buruh di Jerman juga dengan biaya hidup ya, tapi tetap gitu masih bisa layak. Kalau di Indonesia saya jadi guru itu saya nggak bisa hidup layak gitu ya. Bukan masalah hidup layak kayak gimana gitu ya. Tadi ya saya lihat saya ini lucu kadang-kadang, saya mau
dia kasih tahu ya kalau ada mobil di sebelah saya. Saya sering nonton video YouTube tentang ini, tentang apa namanya, tentang kecelakaan gitu ya, bagaimana mobil-mobil yang tidak bisa mengikuti peraturan, jadinya memang agak bahaya. Jadi kita belajar juga dari kesalahan orang lain ya. Tadi kan saya parkir mobil itu di depan saya kerja gitu. Saya kerjanya di gedung itu, terus saya parkirnya juga pas di depan jendela itu, kelihatan mobil saya. Terus ada satu lagi dokter yang kerja di stasiun itu. Ya, dokter itu udah agak tua sih, senior ya. Saya tahu, dan saya harus bersihin ruangan beliau hari ini ya. Tahu nggak? Saya babu. Saya bawa Mercy. Ada temen yang bilang ya, yang kemarin komen di video saya, ya kalau babu di luar negeri ya elit, katanya temennya babu ya nyetirnya BMW. Ya saya juga babu nyetirnya Mercy. Ya sementara dokter itu yang saya bersihin ruangannya pakai mobil, tadi saya lihat karena pas saya lihat keluar jendela, terus dia lagi keluarin barang dari mobilnya. Mobilnya tuh mobil Volvo yang udah tua. Dulu sebelum Mercedes juga saya sama keluarga tuh pakai Volvo ya. Tapi Volvo-nya masih lebih bagus, masih lebih baru dan lebih mantap daripada Volvo-nya dokter tersebut. Jadi bisa bayangin kan, jangan menilai orang dari luarnya gitu ya. Dandanan bisa keren, nyetirnya Mercy, pekerjaannya babu. Terus dokter itu bawa mobil tua ya, mobil jauh lah gitu ya. Profesinya dokter keren. Jadi kita nggak bisa menilai orang dari luarnya. Ya, bukan berarti gaji babu lebih gede makanya bisa bawa Mercy, sementara gaji dokter di Jerman kecil makanya dokternya cuma punya mobil butut yang udah tua. Enggak juga kan, gaya hidup orang beda-beda ya. Saya seandainya bukan karena suami saya juga mungkin saya nggak bawa Mercy ya. Karena kalau saya mikirnya ngapain kita bawa mobil mewah terus setiap bulan harus cicil ya. Kalau saya sih prinsipnya ya udah beli mobil yang murah-murah aja, mobil yang satu kali gaji itu udah ketutup, udah bisa langsung, nggak harus nyicil. Jadi beli kontan mobil bekas yang satu bulan gaji itu udah kebeli, dibandingkan kayak gini. Kalau menurut saya, kalau saya ya, tapi karena suami saya maunya mobil yang ini buat jalan-jalan gitu kan, buat mobil keluarga yang gede. Jadi ya itu keputusan beliau ya, bukan keputusan saya. Jadi ya udah saya sih nikmatin aja. Jadi bukan karena profesi babu saya mampu beli mobil mewah ya, enggak ya, sama sekali enggak gitu. Jadi kalau dokter itu kan memang generasi tua ya, generasi dulu tuh orang tuh nggak terlalu mikirin gengsi dan nggak, lebih sederhana gaya hidupnya. Kalau lihat orang Jerman tuh beda ya. Orang Jerman tuh biarpun kaya ya nggak mentereng gitu ya, nggak kayak orang kita gitu, nggak nunjukin banget gitu ya bawa tas branded, mobil mewah, enggak. Kalau mereka tuh orang Jerman tuh nggak kelihatan kalau dia orang kaya gitu. Ya biasa aja dandanannya, cuma duitnya banyak gitu kan, nggak kayak saya babu tapi gajinya juga pas-pasan, upah standar ya, cuma gayanya doang. Ya jadi bagaimana waktu itu saya menyikapi ya, sesudah saya dari Australia. Dari Australia saya ke Indonesia lagi, dan saya kembali bekerja sebagai guru dengan gaji yang sangat-sangat minim lagi gitu ya, minim banget ya, sampai sebetulnya karena saya kan masih bukan cuma honorer tapi masih kayak baru kan ya, jadi istilahnya buat ongkos ya sama makan siang itu udah bener-bener hampir nggak nutup gitu ya. Makanya saya seringkali nggak makan di rumah gitu ya.
Kalau ngikutin teman-teman yang lain makan siang di luar, kadang-kadang nggak nutup gitu ya. Itulah saking minimnya ya, sedih juga sih. Kalau saya sih sedih sebenarnya gaji guru, karena guru itu ya sebetulnya ujung tombak ya pendidikan gitu. Jadi harus ada standar yang benar-benar mensejahterakan ya. Jangan sampai guru harus mikir objekan lain, nggak bisa fokus dengan pekerjaannya karena gajinya nggak cukup gitu. Itu sebenarnya sangat memprihatinkan. Ya itulah, pokoknya saya benar-benar berharap ya, berdoa supaya ada wakil-wakil rakyat ya, orang-orang di pemerintahan yang benar-benar punya hati gitu, bisa memperjuangkan nasib buruh, karyawan, apalagi guru ya, sebagai ya gimana ya, profesi guru ini kan benar-benar kayak apa namanya, harusnya gitu ya dihargai gitu. Dulu saya sempat saya nulis di buku harian ya, bukannya saya masih ingat sampai sekarang, saya sangat-sangat menikmati profesi sebagai guru. Yang saya yang berat buat saya adalah gajinya waktu itu. Makanya saya banting setir nggak mau jadi guru karena ya itu. Salah satunya ya, tapi bukan satu-satunya alasan saya sekarang nggak mau jadi guru lagi ya. Alasan sebenarnya itu saya udah nggak mau pusing gitu ya. Pekerjaan guru sebenarnya enak ya, saya sangat menyukai gitu ya, membagikan ilmu sama orang lain. Tapi sejak saya punya anak itu saya udah nggak mau pusing sama saya nggak tahan lagi sama dengar suara ribut-ribut gitu ya. Apalagi sejak saya pengalaman kerja di Australia yang mana murid-muridnya tuh bener-bener beda. Kalau di Indonesia kan anak-anak tuh takut ya sama guru. Kalau di luar negeri gitu anak-anak kurang ajar sama guru. Saya udah nggak bisa, udah nggak mau nanganin yang kayak begitu, takut capek hati gitu ya. Capek hati di rumah, capek hati di sekolah, udah tempat kerja saya nggak mau lagi ya. Jadi dulu di Indonesia walaupun gaji guru kecil, saya sangat-sangat mencintai profesi saya ya. Jadi dengan uang yang sebetulnya nggak cukup buat hidup, saya tetap jalanin karena saya cinta gitu sama profesi saya ya. Beda dulu saya idealis gitu kan ya, maksudnya saya memandang pekerjaan saya itu memang bermanfaat, berguna bagi generasi berikutnya kan. Jadi saya benar-benar sangat suka gitu sama profesi guru ya. Ya kalau kesempatan lain lagi bisanya saya bisa ya di lain kesempatan saya harus ngajar lagi, mungkin saya masih mau juga ya, karena sebetulnya tetap ya di lubuk hati saya masih suka gitu ya membagikan ilmu gitu ya, ngajar. Cuma untuk sekarang saya lebih suka ketenangan aja, ketenangan pikiran ya. Saya pengen pekerjaan yang nggak banyak pikiran gitu ya, karena saya masih punya tanggung jawab di rumah, mendidik anak gitu ya, mengurus rumah tangga, itu yang masih jadi pertimbangan saya gitu, fokus saya. Itu barusan di belakang juga dokter itu, psikologi. Dia nggak ngenalin saya kalau saya lagi nyetir begini. Kalau saya lagi nyetir Mercy, dia nggak bakal ngenalin saya. Saya biasanya pakai seragam babu kan. Itulah ya, dengan saya berjuang ya. Dulu saya berjuangnya bagaimana, saya berlutut ya di kamar, saya berdoa ya. Dulu kan saya masih wajar lah seperti manusia pada umumnya, merindukan masa depan yang
jauh lebih baik kan. Sementara saya bingung kan, bagaimana saya bisa punya kehidupan yang lebih baik gitu. Kalau saya mengandalkan gaji sebagai guru di Indonesia terus saya hidup, mungkin ya pelan-pelan dengan gaya hidup hemat ya bisalah kita hidup ya dengan layak. Tapi waktu itu saya masih muda kan, ambisius juga kan, saya pengen lebih gitu. Jadi saya bercita-cita ya memang pengen ke luar negeri, dan saya dapat pekerjaan juga sebagai guru di luar negeri, tapi juga bukan panggilan saya juga gitu. Saya akhirnya pulang kembali, dan saya kembali menekuni pekerjaan sebagai guru yang gajinya rendah gitu ya, karena buat saya kehidupan di sana bukan untuk saya, entah gitu ya, karena saya yakin ada panggilan yang lain untuk saya gitu. Itu cuma kayak karena itu aja ya. Jadi menurut saya ya ada orang-orang yang memang kita bisa ya berusaha gitu ya, dengan kekuatan kita berjuang untuk memperbaiki nasib. Tapi sesungguhnya yang bisa memutarbalikkan hati, yang bisa mengubah nasib seseorang itu cuma Tuhan. Kalau menurut saya sih begitu ya. Jadi selain kita berjuang ya dengan kekuatan kita, jangan lupa kita sebagai umat beragama, kita punya Tuhan yang kita yakin berkuasa gitu, bisa memutarbalikkan hati para pemimpin ya, bisa memakai orang-orang yang berkuasa di pemerintahan ya. Itulah perjuangan kita. Kalau saya sih saya terus berjuang secara rohani ya, untuk kesejahteraan bangsa Indonesia ya, untuk bangsa-bangsa lain juga di seluruh dunia. Karena sebagai umat manusia itu tugas kita loh sebenarnya, kita saling mendoakan ya kesejahteraan orang lain. Jadi ya tetap semangat kawan-kawan para buruh di manapun berada ya, dan kita percaya semua jerih payah kita, lelah kita tidak akan sia-sia ya. Saya parkir aneh di sini, tapi ya udahlah. Dan yang penting ya buat saya sih, jangan sampai anarkis dan merugikan diri sendiri ya, dan juga merugikan bangsa kita gitu. Karena bisa saja gitu ya, semua aksi-aksi ini ada yang menunggangi ya, dengan maksud-maksud yang tidak baik untuk mengacaukan keadaan bangsa kita gitu. Kita mau bangsa kita ini ada dalam kondisi kondusif ya, sehingga kedepannya bisa lebih baik gitu ya. Bangsa yang terus menerus bergejolak ya, itu nggak kondusif untuk pertumbuhan ekonomi juga. Jangan sampai investor-investor itu pada kabur ya, karena menganggap Indonesia bukan tempat yang aman untuk berbisnis. Ini akan menjadi bumerang buat kita sendiri, buat para buruh sendiri di Indonesia ya. Sampai sekarang saya sering ketemu barang-barang yang buatan Indonesia, karena kayak barang-barang bermerek yang mahal-mahal, Adidas kayak gitu tuh diproduksi masih di Indonesia. Bayangkan kalau itu sampai pindah ke Vietnam segala macam, dan sudah banyak juga kan yang diproduksi. Mereka memang perusahaan besar mau untung sebesar-besarnya dengan mencari buruh yang paling murah bayarannya. Makanya mereka bikin barang di negara-negara berkembang kayak Indonesia gitu kan. Buat mereka sih ya, kalau di negara ini nggak memungkinkan
ya mereka pindah gitu ke tempat yang lain yang menurut mereka lebih menguntungkan gitu. Jadi jangan sampai kita kan masih bergantung ya, belum bisa berdiri di kaki sendiri, itu sayangnya. Padahal negara Indonesia itu kaya ya. Jadi bagaimana ya, saya juga nggak bisa bilang apa-apa gitu ya. Apakah ini keputusan yang tepat gitu ya untuk sekarang dengan undang-undang yang baru ini ya. Seharusnya kalau memang betul-betul bermanfaat untuk buruh, harusnya nggak ada protes-protes harusnya ya. Tapi saya juga nggak tahu isinya apa, dan juga apakah benar-benar memang sangat merugikan buat buruh, ataukah ada poin-poin yang memang untuk kebaikan bersama. Saya nggak tahu itu juga ya. Tapi coba diteliti lagi ya, dan juga diusahakan supaya keadaan di negara kita itu tetap aman, damai. Jangan sampai akibatnya merugikan diri sendiri. Itu aja sih kalau menurut saya ya. Dan tetap semangat, terus berjuang, dan terus berdoa. Itu paling penting menurut saya, supaya kehidupan kita itu lebih baik lagi. Karena Tuhan itu berkuasa menentukan kehidupan kita, nasib kita bisa lebih baik lagi. Itu saya percaya gitu ya. Kalau saya sih ya, saya percaya masa depan saya, kehidupan saya itu sudah ada yang mengatur, dan saya punya Tuhan yang berkuasa, yang mengasihi saya dan punya rencana yang indah buat kehidupan saya, keluarga saya, keturunan saya. Itu aja sih yang saya imani. Oke, sampai di sini video Babu Jaman. Sampai ketemu di video berikutnya. Ya.